Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fisraatun Islamiyati, NIM 18635, kelas 2018A, dan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video tentang tutorial metode psikowriting melalui media mini mading potongan kain atau biasa disebut Mimapoka dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013. Baik, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang apa sih metode psikowriting dan apa sih Mimapoka itu. Metode psikowriting adalah suatu pendekatan di mana itu mengaitkan kemampuan menulis dengan psikologi siswa melalui perlakuan khusus dan berbeda. Kemudian Mamipoka atau Mimapoka. Mimapoka adalah mini mading potongan kain yang mana merupakan media pembelajaran berbentuk mading potongan kain yang terbuat dari potongan kain dan itu di atasnya diberi tempelan kertas yang berisi tulisan di mana nanti potongan kain itu dimasukkan ke dalam kotak mading, dan ini contohnya. Bisa dilihat ya. Media ini bertujuan untuk membuat siswa lebih antusias dalam pembelajaran dan mempermudah siswa dalam kegiatan menulis. Media ini berisi informasi yang dibutuhkan siswa dalam menyusun teks, terutama untuk menulis teks hikayat menjadi cerpen. Kemudian di sini saya akan memfokuskan pada teks hikayat, dikarenakan model pembelajaran ini mungkin saja jarang ataupun belum diterapkan oleh guru, agar siswa tidak merasa kesulitan dan bosan saat pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya aspek menulis. Pembelajaran bahasa Indonesia mengalami perubahan pada kurikulum 2013, implementasi 2016. Berbagai teks diajarkan, terutama teks hikayat ini. Kemudian tujuan pembelajaran merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan media mini mading potongan kain atau Mimapoka sebagai berikut berdasarkan buku teks yang saya lihat pada LKS kelas 10 SMA Negeri Kabo semester 1. Dan kompetensi dasarnya 4.8 mengembangkan teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Indikatornya 4.8.1 peserta didik mampu membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. 4.8.2 peserta didik mampu menuliskan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Dan tujuan pembelajarannya 1. Peserta didik mampu membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan butir-butir materi yang ada dalam media ini. Media mini mading ini sudah berisi potongan-potongan kain ya teman-teman, dan isinya bermuatan tentang teks hikayat pada masing-masing kotak ini. Dan ini masing-masing kotaknya ya. Yang pertama, di sini saya akan mengambil pada kotak pertama, yaitu tentang pengertian teks hikayat. Dan ini contohnya. Hikayat adalah suatu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu, yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Dan kemudian, yang kedua adalah ciri-ciri hikayat. Ini adalah ciri-ciri hikayat ya. Ciri-ciri hikayat. Yang pertama, hikayat bersifat istana sentris, yaitu berkisah kehidupan istana. Yang kedua, hikayat bersifat tradisional, yaitu meneruskan budaya tradisi dan kebiasaan yang dianggap baik. Dan yang kemudian yang ketiga ini berisikan gambar contoh hikayat ya. Ini contohnya.
Kemudian yang ketiga ada struktur teks cerpen. Yang pertama ini ya, struktur teks cerpen. Yang pertama abstraksi adalah gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi peristiwa dan bermacam unsur lain dalam cerita. Dalam tahap ini, ide kasar penulis biasanya dimunculkan, namun belum ada awal yang benar-benar konkret. Dan yang kedua, orientasi adalah bagian memperkenalkan setting atau latar cerita, baik dalam segi waktu, tempat maupun peristiwa. Dan masih banyak lagi ya, ada yang komplikasi, ada evaluasi, resolusi, dan terakhir ada koda. Kemudian ada kata kunci. Di sini kata kuncinya itu unsur teks hikayat, yaitu ada 5. Yang pertama alur, tema, tokoh dan penokohan, latar, dan amanat. Kemudian ini ada langkah-langkahnya saat akan membuat cerita hikayat menjadi cerpen. Langkah yang pertama, bacalah cerita hikayat. Dan yang kedua, tulislah pokok-pokok atau kejadian yang ada dalam cerita. Yang ketiga, masukkan pokok kejadian ke dalam struktur teks cerpen. Yang keempat, kembangkan pokok kejadian menjadi teks cerpen. Dan yang ketujuh, ini ada saran. 1. Perhatikan alur, tema, tokoh, penokohan, dan amanat yang ada pada teks hikayat yang akan ditulis menjadi cerpen. Kemudian yang kedua, perhatikan struktur cerpen. Dan yang ketiga, lebih baik urutkan kejadian sesuai dengan cerita yang ada. Dan yang terakhir di sini fokus. Nah, untuk membuat teks hikayat menjadi sebuah cerpen, kita fokuskan pada 1. Runtutan peristiwa dalam teks hikayat. Yang kedua, runtutan peristiwa yang akan ditulis dalam cerpen. Dan yang ketiga, latar peristiwa yang ada pada teks. Nah, di sini langkah-langkah di sini itu akan membuat siswa menjadi lebih menarik untuk menulis. Apalagi untuk menulis hikayat menjadi sebuah cerpen akan lebih mudah. Kemudian yang terakhir dari saya, semoga bermanfaat untuk siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah, terutama untuk kelas 10 pada SMA yang ada di seluruh Indonesia. Itu tadi penjelasan dari saya tentang mini mading potongan kain atau mimapoka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.